Kita doa sebentar ya. Bapa di surga, di dalam namamu Yesus Kristus, pakai mulut hamba-Mu bukan dengan kuat gagah perkasa kami, namun hanya mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membicarakan isi hati-Mu. Biarlah firman yang disampaikan adalah semuanya sepenuhnya oleh Roh Kudus. Betapa bangganya kami Tuhan ketika kami Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya ya Pak Iskia ya. Sebelumnya semalam waktu saya mau ke sini, Tuhan bicara sama saya. Dia bicara gini, kuduskan umat yang ada di gereja. Saudara percaya dulu ada namanya air pentahiran ya, untuk menyucikan pikiran-pikiran orang. Ada ayat, ada ya. Ia harus membasuh tubuhnya, Imamat 16 ayat 24. Hari ini banyak ayat karena kita lagi di gereja ya. Kalau baca koran nggak ada ayat. Ini ayatnya dari banyak. Dulu satu kodi, hari ini saya kasih satu Alkitab ya. Imamat 16 ayat 24 ya. Sebelum menerima firman Tuhan, kita harus menguduskan pikiran dan diri kita ya. Ia harus membasuh tubuhnya, Imamat 16 ayat 24. Tolong dibantu. Kalau sudah saya baca ya. Belum ya? Biasanya ditampil atau enggak ini? Tampil ya. Imamat 16 ayat 24. Ya? Oke. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi dirinya dan bagi bangsa itu. Tuhan ingatkan saya, air pentahiran. Supaya apa? Jangan-jangan saudara kena sesuatu yang najis, sehingga harus disucikan ya. Airnya saya siapin gratis kok. Kalau mau ambil sendiri silakan, mau dibagi silakan. Kita minum sama-sama ya. Pak Juli tolong dibantu bagikan. Ada yang mau ambil sendiri silakan. Setiap sesuatu yang kita doakan di dalam nama Yesus ya, pasti punya khasiat, pasti punya faedah. Bagikan atau mau ambil sendiri silakan. Mau ambil sendiri aja ya. Ambil sendiri aja silakan. Ini air yang kudus karena disucikan di dalam nama Yesus Kristus ya. Anda akan menjadi manusia yang suci, ditahirkan seketika ya. Ada ayat lain, Imamat 11 ayat 36 ya. Imamat 11 ayat 36 saya bacakan. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air itu tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Air bisa mentahirkan, bisa menyucikan ya. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup ya. Cukup ya? Nah satu ya, silakan diminum. Ya. Saudara yakini nggak dengan iman bahwa ini menyucikan saudara? Amin ya. Ini menyucikan dan menghilangkan semua sakit penyakit ya. Dan yang pasti menghilangkan rasa haus ya. Itu efek langsung. Setuju ya? Oke, sudah semua ya? Imani di dalam nama Yesus Kristus. Air ini menyucikan pikiran dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Silakan diminum ya. Kalau sudah, saya lanjut ya. Sudah semua ya? Puji Tuhan. Imani bahwa air ini adalah air yang suci untuk mentahirkan dirimu ya. Udah? Nah. Ulangan 6 ayat 10 atau 12 ya. Ulangan 6 ayat 10 coba. Ulangan 6 ayat 12. Ulangan 6 ayat 12. Siapa yang ingin mendapatkan janji Tuhan?
Siapa yang ingin diberkati hari ini? Ya, kalau mau diberkati ketika saya mengucapkan firman, saudara harus aminkan ya. Ya, setuju ya? Apalagi itu janji tentang berkat. Ulangan 6 ayat 10. Yuk, saya bacakan ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11-nya, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila engkau sudah makan dan akan menjadi kenyang. Siapa yang mau berkat seperti ini? Mau semua ya? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan semuanya, angkat tangan ya. Berkatnya sangat hebat. Kita dapat rumah nggak usah kita dirikan, kita dapat semua barang-barang yang baik, barang-barang yang mewah. Amin. Itu semua khusus untuk saudara. Ya. Saya tambahin lagi. Ulangan 28 ayat 1. Ya, janji-janji berkat ini enak sekali karena untuk umat-umat pemenang. Yuk. Ulangan 28 ayat 1. Apa bunyinya? Tolong Pak Juli. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin nggak? Amin. Ayat 2-nya, segala berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin nggak? Amin. Semuanya pasti mau. Tapi sayangnya saudara harus jeli. Saudara harus jeli. Siapa yang berdiri di mimbar ini? Kalau dia mengatasnamakan Tuhan, seketika orang yang berbicara seakan-akan pasti dari Tuhan. Itu yang saudara dengar selama ini kan? Tuhan gak bicara sama saya tentang air suci. Apa kurang Roh Kudus untuk menyucikan saudara? Apa kurang peran Roh Kudus untuk menyucikan saudara? Saudara lihat air itu air hanya air biasa. Anggaplah saya memberikan air secangkir kepada saudara untuk mengurangi kehausan saudara. Tapi air itu tidak punya fungsi apa-apa. Bayangin kalau ada hamba Tuhan yang mengaku seperti begini. Bagaimana saudara? Dia bawa tetek bengek yang seakan-akan peran Yesus dan peran Roh Kudus kurang buat saudara. Janji Ulangan 6 ayat 10 tadi, rumah-rumah yang tidak kau dirikan bisa dimasuki. Siapa saudara? Rumahnya orang saudara masuki, saudara ambil barang-barangnya. Siapa saudara? Coba, ada rumah tidak kau dirikan dimasukin. Siapa saudara? Saudara perampok. Saudara amin-aminkan tadi dan mau semua tanpa teliti membaca firman. Ingat, banyak orang memodifikasi firman demi hanya enak di telinga. Saudara baca Ulangan 28 pasti senang kan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka engkau akan diberkati. Saudara nggak pernah tanya sama yang berdiri di mimbar, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Apa saja perintahnya? Kalau sampai nggak setia, apa saja akibatnya? Pernah tanya nggak? Saudara nggak pernah tanya. Saya kasih tahu akibatnya. Ulangan 28 ayat 15. Harus saudara tanya. Perintahnya apa saja? Kalau aku nggak melakukan dengan setia, apa akibatnya? Harus tanya, nggak boleh duduk diem di mimbar, hao begitu. Memang mimbar punya kuasa. Saudara nggak tahu siapa saya. Pokok mengatasnamakan Tuhan, berdiri di mimbar, ada salib Kristus, semuanya seketika terlihat benar dan menjadi kudus. Saudara nggak pernah cek siapa yang berdiri di sini. Seorang perampok, penipu, asal mengatasnamakan Tuhan, saudara percaya. Berapa banyak coba? Saudara pikir di gereja itu hari ini semuanya isinya malaikat? Coba, malaikat di dukun-dukun sudah nggak laku. Yang laku di gereja hari ini, ya. Banyak sekali saudara. Ayo Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 15.
Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kon ya, ayo. Tadi saudara baca Ulangan 28 ayat 1, amin amin. Kalau saudara meleset, saudara mesti tanya. Ulangan 28 ayat 1 ada perintahnya. Apa saja perintahnya? Pernah tanya enggak? Pernah ditanyakan enggak perintahnya? Ulangan 15 dikasih tambahan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 16-nya, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Mau nggak seperti ini? Mau nggak? Makanya harus teliti. Firman itu ketika dibacakan, apa saja Pak peraturan dan ketetapannya? Mau tahu nggak peraturan dan ketetapannya? Ada berapa kira-kira? Bisa dilakukan nggak pada saat sekarang? Yang sering berkhotbah begini loh, tanyakan peraturannya apa saja, perintahnya apa saja. Saudara harus tanya. Jangan berkhotbah hanya menjanjikan manis di telinga. Pernah tanya? Pernah tahu perintah Tuhan ada berapa? Ayo, perintah Tuhan ada berapa coba? Nah sekarang mulai bingung nih. Iya ya, ada berapa perintahnya? Siapa yang mengatakan 10? Kita hari ini kupas tuntas ya. Judulnya sebenarnya khotbah ini adalah 2 serigala, tapi sekarang masih belum di 2 serigala ya. Ini masih pembukaan. Coba, pernah tanya nggak perintah dan ketetapannya itu apa saja dan peraturannya apa saja? Kalau saudara nggak pernah tanya, kenapa coba? Kalau engkau nggak melakukan dengan setia, saudara dapat apa daripada berkatnya? Kutuk. Terus orang yang di sini siapa yang kena kutuk? Saya doakan. Kalau Tuhan yang kirim kutuk, siapa yang bisa membebaskan? Coba, ayo renungkan. Ada berapa perintah, ada berapa ketetapan, ada berapa peraturan ketika Musa diberikan perjanjian ini? Ketika Musa dapat firman ini ada berapa? 10 perintah itu perjanjian. Tapi ada berbagai ketetapan dan peraturan yang saudara harus ikuti. Ini loh yang saudara harus tanya. Saya kasih 3 contoh saja ya. Saudara bisa ikuti atau tidak bisa ikuti ya. Ini ya, lihat ya. Ada peraturan. Keluaran 21 ayat 10. Peraturannya itu ada 666 peraturan. Kalau saudara mau mengikuti semua, bagaimana caranya? Nggak mungkin. Ini saya kasih contohnya. Peraturan saya tulis di sini nomor 63. Keluaran 21 ayat 10. Jika tuannya mengambil, ayo kita ikuti Keluaran 21 ayat 10. Nah ini. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Di sini banyak ibu-ibu ini. Setuju nggak kalau suami ibu mengambil perempuan lain, mengambil budak, boleh ngasih pakaian, boleh ngasih minuman, dan sekaligus persetubuhannya sekalian? Ada yang setuju? Nah, sekarang nggak mau semua. Tadi amin-amin. Saya kasih lagi peraturan nomor 123, Keluaran 23 ayat 17. 3 kali setahun orang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan di Yerusalem. Bisa nggak? Nah lo bingung lagi sekarang. Gimana ngurus visanya? Buat makan aja susah. 3 kali setahun harus ke Yerusalem. Ini peraturan dan ketetapan yang tidak bisa dirubah. Peraturan nomor 170, Keluaran 31 ayat 15. Keluaran 31 ayat 15. Sudah? Oke. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dihukum mati. Bisa dilakukan nggak? Bisa dilakukan nggak? Nggak bisa dilakukan. Saudara mau? Makanya teliti. Siapa yang berdiri di mimbar? Apa yang dia katakan? Ya, apa yang dia katakan? Memang itu dari firman, tapi sudah dimodif dengan maksud palsu. Asal semua saudara dengar dengan senang. Tapi tidak. Firman harus membawa kepada pertobatan. Firman harus bisa membawa masa depanmu. Firman bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depanmu.
itu engkau cari Tuhan. Ya, jangan asal-asalan loh. Saya kasih sekali lagi nih. Peraturan nomor 293, Imamat 19 ayat 27. Imamat 19:27. Apa bunyinya? Imamat 19:27. Apa bunyinya? Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Apa artinya? Nggak boleh potong rambut. Makanya saudara lihat orang Israel, rambutnya panjang-panjang, janggutnya panjang-panjang. Saudara bisa ngikutin ini? Nggak bisa kan? Tapi sering dengar khotbah begini kan? Hanya dicuplik satu ayat, diceritakan sama saudara, dijanjikan, tanpa bisa tahu caranya memenuhinya gimana. Banyak sekali jebakan-jebakan seperti ini, ya. Dalam Yesus Kristus ada janji. Janjinya lebih jauh, lebih hebat. Janganlah engkau khawatir tentang makananmu, janganlah khawatir tentang pakaianmu, janganlah khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Semuanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allahmu, Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Itu namanya Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan Bapa yang baik gak? Bapa yang sangat baik. Tetapi perintahnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Saya mau tanya, kerajaan Allah apa sekarang? Apa arti kerajaan Allah? Saudara sudah ketemu gak kerajaan Allah? Nah, lo bingung lagi nih. Apa arti kerajaan Allah? Apa arti kerajaan Allah? Halo? Apa arti kerajaan Allah? Saudara jadi Kristen berapa lama? Barusan atau sudah lama? Apa arti kerajaan Allah? Apakah cuma ke gereja? Apakah cuma memberi sumbangan? Tidak. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, pakaian, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roma 14 ayat 17. Kita pastikan kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh berkat Roh Kudus, duit, atau apa pilihan? Coba Roma 14 ayat 17. Ini loh, ya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus punya peranan sangat penting dalam kekristenanmu. Tanpa Roh Kudus, engkau nggak punya kekuatan apa-apa. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Dia janjikan? Apa yang Dia janjikan? Coba. Dia janjikan berkat atau Dia janjikan apa? Dia janjikan apa? Roh penolong. Dia janjikan roh penolong, penghibur, pemimpin, ya, yang akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Kurang dah Roh Kudus? Kurang dah. Makanya banyak seorang hamba Tuhan yang mengambil alih peran Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur, pemimpin. Artinya apa? Tidak perlu khotbah yang keras, jangan berzina, jangan begini. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau punya sumber yang kudus, hidupmu pasti memancarkan kekudusan yang sesuai dengan kebenaran. Khotbah keras itu bukan karena nuturin, jangan pulang malam, jangan begini, jangan merokok, jangan berzina. Itu kuno. Hanya anak kecil yang diberitahu seperti itu. Bapak Ibu di sini punya anak kecil kan? Kalau anak kecil pulang jam 7 malam diberitahu nggak? Jangan pulang jam 7 ya. Tapi kalau dia sudah besar perlu diberitahu nggak? Enggak. Kita tanpa Roh Kudus gak ada artinya. Ini loh yang harus kita tanamkan. Kalau saudara punya Roh Kudus, sudah punya roh penolong, sudah punya roh penghibur, sudah punya pemimpin, kurang apa lagi? Masa perlu air suci-suci begitu lagi? Masa perlu minyak urapan lagi? Masa perlu doa dari saya lagi? Makanya ada 2 serigala di dalam gereja. Saudara pasti berpikir negatif dulu kan, serigala itu apa kan? Pasti pikirannya neramang-neramang, serigala itu apa ya? Pasti yang makan domba-domba. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah salah, ya. Kalau engkau mau jadi pemimpin, kalau engkau mau jadi yang terkuat, belajar sama singa. Tapi kalau mau jadi orang pemimpin, belajar sama serigala. Kenapa? Serigala tidak pernah ada di sirkus. Singa selalu, walaupun terkuat, dia bisa jadi tontonan. Apa maksud dikatakan ayat belajar dari serigala? Kejadian 49 ayat 27. Ya, serigala ditulis sebagai sebuah nubuatan, sebuah doa untuk seorang anak
Ya. Kejadian 49 ayat 27. Sudah? Oke, saya bacakan aja Pak Juli. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Saat pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Hebat ya? Hebat ya? Serigala ini hebat ya? Hebat. Sifat alami serigala selalu hidup dalam kawanan. Yang terlemah ditaruh terdepan, yang kedua yang kuat, yang ketiga yang lemah, yang paling kuat ada di belakang. Itulah serigala. Serigala, coba saudara cari di internet. Tidak ada cerita negatif tentang serigala, karena sifat alaminya bisa ditiru. Firman Tuhan tidak pernah salah memberikan ayat kepada Binyamin. Binyamin yang terjadi ada siapa yang dari keturunan Binyamin yang menulis perjanjian baru? Siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapat firman, dia bagikan untuk kita hari ini. Itulah sifat serigala. Tapi hari ini ada dua serigala. Yang serigala hitam seperti Paulus, benar-benar serigala alami. Tapi ada lagi serigala yang sudah ketempelan dengan setan. Ada nggak hari ini? Sifat alami serigala bisa dirubah nggak? Dia memang hidup dalam kawanan, dia memimpin, dia punya. Ingat, serigala itu selalu setia dengan satu istri. Dia punya keluarga yang baik. Sifat-sifat alami begini bisa dirubah nggak? Tidak. Makanya serigala tidak pernah ada di tempat sirkus, karena tidak bisa dilatih. Sifat yang alami yang nggak bisa diapa-apain ini kebangetan kan? Kalau sampai serigala itu menjadi ganas. Ketika dia menjadi ganas, dia lupa sifat alaminya. Dia tiba-tiba memakan dombanya. Padahal kalau saudara perhatikan, Yesaya 11 ayat 1, ya. Perhatikan. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kedatangan yang dinubuatkan sudah datang belum? Hari ini sudah 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah datang. Dan keadaan ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Ayat 4-nya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan seperti mengajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ayat 6-nya ini kuncinya ya. Ketika kedatangan Yesus Kristus di dunia, dia membuat apa coba? Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring samping kambing. Bayangin, ya. Dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu akan dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Saudara bayangkan, serigala sama domba sama-sama makan rumput. Itu ketika ada Yesus Kristus. Seorang pengajar, serigala lebih kuat. Dia akan cari makanan, dia akan cari padang rumput untuk dibagikan kepada domba-dombanya. Ini yang harus terjadi. Dua serigala, yang satu benar serigala yang betul-betul serigala yang seperti yang Tuhan mau, punya sifat alami, ya, yang begitu baik, memimpin kawanannya, memberikan rampasannya, memberikan makanannya adil. Itu serigala. Tapi kalau serigala yang disertai dengan setan, ini yang paling bahaya. Apalagi Alkitab mencatat serigala berbulu ada atau tidak ada hari ini? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, firmannya selesai. Ada, iya, betul ya. Di mana tempatnya kira-kira? Oke, di mana tempatnya? Makanya hati-hati loh. Yang berdiri di mimbar ini sangat hati-hati. Kalau enggak, Tuhan nggak mungkin catat di Matius 7. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Kita harus jadi serigala tapi bukan buas. Ya, hati-hati. Hati-hati. Akan banyak mesias-mesias palsu. Apa arti mesias palsu? Mengaku dirinya diurapi. Orang yang mengaku dirinya diurapi, menyamakan dirinya dengan Mesias, aku adalah Mesias palsu. Tidak. Saya tidak mau disebut hamba yang diurapi, tidak. Karena sudah ada Roh Kudus. Yang diurapi cuma satu, Yesus Kristus. Saya tidak mau menonjolkan diri saya.
Ada ayat lagi, coba lebih serem lagi nih. Ya. Setan itu sekarang punya agama. Ya, setan itu punya agama. Kalau setan di pasar, orang tertarik nggak? Banyak nggak orang ke pasar cari Tuhan? Nggak ada. Setuju ya Om ya? Orang ke pasar mau belanja, ke mall ini mau cari handphone. Tapi untung mall ini ada gereja, ya. Sehingga setelah punya gereja, tokonya jadi rame. Hari ini tujuan mall undang gereja, itu tujuannya begitu. Apalagi gereja yang besar dikasih tempat yang spektakuler, supaya pulang mall bisa makan minum di sana, ya, supaya nggak jauh-jauh. Setan sekarang itu menjadi Kristen, ya. Setan nggak suka di pasar, setan sekarang sukanya di gereja. Kisah Rasul 16 ayat 17 saya kisahkan begini. Ada orang ngikutin Paulus, ya, dia memuji Paulus begini. Kisah Rasul 16 ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan berseru katanya, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Baik nggak ini? Ada seorang gadis ngikutin Paulus ngomongnya begini, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Bagus nggak kalimatnya? Bagus sekali, ya, sangat bagus. Ayat 18. Apa bunyinya 18? Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus sudah tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga itu, roh itu keluar. Kenapa? Paulus tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Padahal isinya, orang ini loh yang diurapi. Orang ini loh yang diurapi. Dari mana Paulus tahunya? Ketika pujian itu bukan diarahkan kepada Yesus Kristus, engkau sudah mau menjadi Mesias palsu, merasa diurapi. Yang hebat itu Tuhannya, ya. Coba bayangkan begini, ayat 20-nya, ayat 19-nya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan yang banyak hilang, mereka menangkap Paulus dan Silas. Ternyata banyak dukun juga yang nyamar kan, seakan-akan memuji Tuhan, ternyata itu pesugihan. Banyak loh hari ini masuk di gereja, banyak banget. Gimana cara membedakannya? Yuk sekarang, gimana cara membedakannya? Gimana cara membedakan kalau dia Mesias palsu, kalau dia ternyata lawan dari Tuhan itu sendiri? Gimana cara membedakan? Ngomongin firman KB. Gimana Pak Juli ayatnya? 1 Yohanes 4. Coba bacakan Pak Juli. Caranya cuman gampang, cirinya. Ya, cirinya gampang. Orang yang tidak pernah mengabarkan Yesus Kristus, orang yang tidak pernah mengabarkan Roh Kudus, orang yang tidak pernah mengabarkan keselamatan, yang dia kabarkan cuman mujizat, berkat, nubuatan. Siapa yang dipuji kira-kira? Kalau saya menubuatkan saudara, kalau saya mendoakan saudara dan itu terjadi, siapa yang saudara muliakan? Yang saudara cari siapa? Yang dimuliakan siapa? Memang mengatasnamakan Yesus, tapi saudara pasti cari saya. Pasti saudara kejar-kejar saya khotbah di mana aja, dikejar-kejar. Karena kepingin tahu mujizatnya, kepingin tahu nubuatannya. Tapi kalau saya khotbahkan tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, keselamatan, salib, kenaikan, kebangkitan, saudara nggak melihat diri saya. Yang saudara lihat hanya Yesus Kristus. Coba bayangkan, berapa banyak hamba Tuhan yang dia khotbahkan cuman nubuatan. Gimana caranya menubuatkan saudara? Itu janji palsu. Berapa lama saudara dengar seperti itu? Apa hasilnya hari ini? Apa hasilnya hari ini? Coba bayangkan. AI di sini, bapak-bapak di sini sudah umur berapa hari ini? Tinggal berapa lama lagi umurmu? Kalau engkau tidak diperlengkapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Makanya orang Kristen itu terlihat kuat dari penderitaan. Tuhan kenapa mau pakai rupa manusia? Karena dalam kelemahan kuasanya bekerja. Orang Kristen harus terlihat, kalau dia punya Roh Kudus terlihat kekuatan yang ekstra. Baca dulu 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Sebab roh yang ada di dalam kamu Lebih besar daripada roh yang ada. lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara. Sebab itu mereka berbicara hal-hal duniawi. hal-hal
duniawi. Dan dunia mendengarkan. Dan dunia dan saudara seneng banget dengan cerita begitu. Terus kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh yang menyesatkan dan roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara milih hari ini. Ada begitu banyak pengkhotbah, ada begitu banyak pengajar. Apa yang diajarkan setiap minggu itu sama saudara? Saya ketemu mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan sekali saya diundang di sini. Setiap saya diundang sama orang, saya tidak pernah untuk menolak dimanapun itu tempatnya. Tapi dengan pengajar-pengajar serigala-serigala berbulu domba, berapa lama saudara diajar? Orang kalau punya Roh Kudus kelihatan dari mana coba? Saya mau tanya. Orang kalau punya Roh Kudus kelihatan dari mana? Saya mau tanya sedikit. Mata rohanimu dengan mata jasmanimu kuat mana? Saudara bisa melihat surga pakai mata jasmani atau mata rohani? Rohani. Berarti mata rohani lebih kuat. Kita bisa mendengar suara Allah pakai telinga jasmani atau rohani? Rohani. Berarti rohani lebih kuat. Kita berbicara dengan Tuhan pakai mulut rohani atau mulut jasmani? Mulut rohani. Mulut kita terbatas nggak? Kuat nggak mulut kita ngomong terus sama Tuhan 24 jam kali 1 minggu? Kuat nggak? Nggak kuat. Tapi mulut rohani kita tanpa mengucapkan suara tiap hari connect. Walaupun sedang tidur pun connect. Tapi hari-hari ini banyak orang pakai paling gampang. Orang yang kelihatan rohnya kuat caranya gimana? Untuk menunjukkan kekuatan rohaninya dia bagaimana? Bahasa rohnya paling kencang. Seharusnya kalau orang rohaninya kuat, bahasa rohnya paling kencang. Kalau dia kena masalah, gimana kira-kira? Kalau orang yang bisa berbahasa roh lancar, hafal semuanya, bisa jatuh dalam dosa gak? Lu kok bisa? Katanya rohnya kuat. Nggak bisa. Kalau rohanimu kuat, nggak perlu ditunjukkan dengan jasmani. Roh penurut daging lemah. Kalau mau memperkuat roh, perkuatan roh, ya. Banyak orang-orang itu loh, supaya kelihatan rohani nampilkan yang jasmani. Coba pikir baik-baik. Engkau berkomunikasi dengan Tuhan itu pakai bahasa apa? Kok tiba-tiba jasmanimu tiba-tiba jadi orang kayak orang bego? Bukan saya anti bahasa roh, ada bahasa roh. Pakai untuk membangun dirimu di rumah. Jangan sampai orang yang mau masuk mikir, ini mabuk atau apa ini? Ini gereja loh. Terlalu keras? Atau boleh saya terus? Boleh terus ya? Saya tidak ada maksud apapun. Saya hanya ingin saudara-saudara ini selamat. Bagaimana cara selamat? Harus cari benar-benar, ya. Kalau engkau punya Roh Kudus, hamba Tuhan nggak doa saya nggak penting, saudara lebih penting. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau akan mengalami secara pribadi bersama Tuhan. Salomo dengan saudara hebat mana? Saya mau tanya, Salomo dengan bapak ibu di sini hebat mana? Salomo punya hikmat. Ayo, hebat mana Salomo? Hebat Salomo kan? Itu katanya, kata siapa? Oke, kata Alkitab. Loh, Salomo dapat hikmat lagi ngapain? Tidur. Salomo akhir hidupnya gimana? Salomo akhir hidupnya gagal. Tapi saudara hari ini melebihi Salomo nggak? Saudara punya Roh Kudus, masa kalah hebat sama Salomo? Saudara hidup dalam kebenaran, masa kalah sama Salomo? Di sini bapak-bapak istrinya 1 atau 10? Lebih hebat mana hikmatnya? Di sini ada yang mau istri 1000 seperti Salomo? Anda belajar dari Salomo, tapi hikmat Salomo ternyata kalah sama saudara. Saudara terima hikmat sama Tuhan, lagi ngapain hari ini? Saudara dengar firman dan hikmat dari Roh Kudus, lagi ngapain sekarang? Lagi mendengarkan khotbah. Salomo lagi tidur. Hebat mana? Loh, hebat kita. Saudara jangan minder. Jangan minder. Daud hebat nggak? Hebat. Menyiapkan semuanya untuk membangun bait Allah. Salomo membangun bait Allah. Saudara bangun bait Allah sama Salomo kalah nggak? Enggak kan? Atau kalah? Loh, bait Allah yang mana yang saudara bangun? Bait Allah yang mana? Salomo membangun bait Allah secara fisik. Tapi Yesus katakan, aku adalah bait Allah. Saudara bisa membangun bait Allah hari ini secara rohani yang melebihi yang Salomo bangun.
Itulah bait Allah sesungguhnya, itulah Yesus Kristus. Saudara jangan gini loh, oh ayo, kamu gak diberkati karena belum bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu dirimu, ya, tempat kudus itu dirimu, bukan fisik. Ada ayatnya, ada. Saya kasih ayat perjanjian lama supaya saudara ngerti. Yesaya 8 ayat 13. Saya kasih ayat perjanjian lama supaya saudara mengerti bahwa tubuhmu itu bait Allah. Yesaya 8:13. Bacanya apa? Oke. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya harus kamu takut dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Dialah yang kudus, Tuhan semesta alam. Ayat 14-nya. Ia akan menjadi tempat kudus. Siapa yang menyatakan dirinya? Bait Allah ini akan roboh. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Siapa? Yesus Kristus. Nih, lanjutnya. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ini Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, dan Paulus juga katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, sama Salomo hebat mana hari ini? Salomo gak bisa membangun bait Allah yang ada di dalam hatinya, tapi engkau hari ini bisa membangun bait Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Allah itu besar gak? Besar gak? Sangat besar ya, setuju ya? Cukup gak tempat di bumi ini muat Allah? Cukup atau gak cukup? Gak cukup. Tidak ada tempat di bumi ini yang cukup memuat Allah. Tapi hebatnya, ada tempat yang begitu luas yang bisa menampung Allah. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Ada tempat di bumi ini yang begitu luas yang bisa menampung Allah. Di mana tempatnya? Di hati. Makanya hatimu itu luas. Bumi dan seluruh isinya, ya, bumi dan seluruh isinya plus semua keinginannya masuk dalam hatimu, masih kosong. Karena apa? Bumi terlalu luas. Firman Tuhan katakan, yang bisa masuk untuk bisa cukup hanya Roh Kudus. Ya, kalau orang punya Roh Kudus, nggak butuh apa-apa. Datang ke gereja nggak butuh didoakan, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Dalam hidupnya ada Roh Kudus, ada kekuatan. Ketika engkau perlu penolong, Dia akan menolong dirimu. Ketika engkau sedih, engkau akan dihibur oleh Roh Kudus. Ketika engkau harus hidup menjadi orang yang baik, Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu fungsi Roh Kudus. Tapi banyak hamba Tuhan yang mengambil alih peranan Roh Kudus, sehingga dia merasa paling kudus. Saudara, saudara nggak punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus, sehingga perlu didoakan tiap minggu, tiap hari. Saudara punya kekuatan yang begitu ekstra. Itulah fungsi Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan sama Tuhan. Janji Tuhan bukan untuk para gembala, janji Tuhan untuk para umatnya. Masalahnya yang dipertanyakan begini loh, Roh Kudusmu itu Roh Kudus yang bagaimana? Roh Kudus yang bagaimana? Yang suka ngeblak-ngeblak atau yang suka kesurupan? Ini problemnya hari ini di gereja. Roh Kudusnya sudah di framing. Kalau kau dipenuhi Roh Kudus, engkau pasti ngeblak. Itu framing. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan berbicara bahasa roh. Itu framing. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Anak-anak muda sekarang, lihat nih, ini akan generasi-generasi lebih hebat. Engkau harus tahu siapa Tuhanmu. Tuhanmu mengajar seluruh kebenaran. Engkau tidak perlu diajar moral lagi, karena ada Roh Kudus. Kalau orang dibatasi peraturan, jangan begini, jangan begitu, jangan berzina. Ketika peraturan itu nggak ada, ketika nggak ada yang melihat, dia berani melakukan dosa nggak? Berani. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam dirinya dia tidak mau berbuat dosa. Dan Roh Kudus ini gratis. Sudah ada sejak engkau menerima Yesus Kristus. Masalahnya, saudara tidak pernah membuat Roh Kudus ini tumbuh. Berapa banyak orang yang pernah dengar begini? Punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Setuju ya? Pernah kan? Terus gunung itu apa? Gunung masalah kan? Selama ini bilang gunung itu masalah. Padahal firman Tuhan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gunung batuku. Engkau adalah gunung batuku. Ya.
Lebih gampang mana mindahkan masalah sama mindahkan Tuhan dalam hati kita? Hah? Lebih gampang mana mindahkan masalah, ngusir masalah, atau memindahkan Tuhan dalam diri kita? Kalau ada Tuhan ada masalah nggak? Nggak ada, ya sudah itu loh. Daripada ngusir masalah, undangan Roh Kudus. Begitu ada Roh Kudus, dia harus tumbuh. Tuhan itu bukan di gunung ini, bukan di gunung, tapi dia punya iman sebesar biji sesawi, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia udah masuk. Pelihara iman ini, nyalakan apinya ini sehingga menjadi api yang menyala. Tinggikan pohonnya sehingga ketika menjadi pohon yang tinggi, menjadi naungan tempat yang lain. Banyak orang nggak punya pengajaran begini, yang diajarkan janji Tuhan, janji Tuhan. Opo yang diajar lagi? Aduh. Lebih baik kita bawa saudara ke surga. Saudara mengenal apa itu Roh Kudus. Kalau engkau punya Roh Kudus, kekuatanmu ekstra. Ya, orang yang punya Roh Kudus, ketika dia dalam keadaan sakit, bisa sukacita nggak? Bisa. Orang yang punya Roh Kudus ketika nggak punya uang bisa sukacita nggak? Bisa. Dibuktikan ayat adalah Roma 14 ayat 17. Ya, kerajaan surga bukan soal makanan minuman. Apa artinya? Engkau mencari Tuhan bukan gara-gara makanan, bukan dengan tetek bengeknya, tapi perkara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya kasih analogi begini. Ibu dikasih uang 10 juta senang nggak? Senang dong. Dikasih 100 juta senang mana? 100. Makin banyak makin senang. Uang tidak akan pernah memuaskan engkau. Tapi kalau engkau dikasih Roh Kudus, perlu berapa Roh Kudus? 1 tok. Nggak ada Roh Kudus yang lain. Dia cukup memuaskan. Dia cukup melengkapi dirimu. Ketika engkau mengerti kerajaan surga tentang Roh Kudus, dan kau akan mengerti kebenaran yang ada di dunia ini. Orang untuk cari uang perlu kerja. Engkau akan mengerti semua kebenaran yang ada di dunia ini. Dan kalau ada yang kurang, Roh Kudus menambahkannya. Orang Kristen itu kalau sakit, mau mati, kalau dia punya Roh Kudus yang kuat, bingung nggak? Enggak. Karena dia tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Apa janjinya? Apa janji Tuhan Yesus Kristus? Saudara diberkati kaya raya? Enggak. Dia nggak perlu menjanjikan itu. Dia tidak akan menjanjikan berkat kaya raya sehat selamanya, enggak. Rasul-rasul hidupnya gimana? Digergaji, dipancung, dipotong, padahal mengabarkan firman. Apa yang dia janjikan? Apa yang dia ingin? Stefanus ketika dia dirajam batu, Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dilempar batu sakit nggak? Sakit, tapi terasa nggak? Aduh, enggak. Dia katakan begini, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena Stefanus melihat sorga, sehingga batu tidak rasa sakit. Saudara kalau lihat sorga, saudara melihat janjinya Tuhan. Apa janji Tuhan? Ngerti nggak sih orang Kristen ini? Janji Tuhan Yesus itu apa sih? Aku akan pergi ke sorga, menyiapkan tempat bagimu. Itu janjinya. Ya, janji ini yang saudara pegang erat, jangan sampai lepas. Kalau hanya cuma untuk diberkati, firman Tuhan juga mengatakan 6 hari lamanya engkau ke gereja atau bekerja? 6 hari lamanya engkau bekerja. 1 hari gunakan untuk Tuhan. Itu yang jasmaninya. Tetapi secara rohani, setiap saat, setiap detik, selama sepanjang kau hidup, rohmu selalu berhubungan dengan Tuhan. Ya, pekerjaan butuh konsentrasi. Ya, jangan asal-asalan. Ada ibu-ibu datang sama Pak Iskia misalnya, Pak saya butuh duit. Terus sarannya Pak Iskia begini, Ci, doa dan puasa, Ci. Gitu nggak? Sarannya rohani nggak? Kalau engkau pekerjaanmu mampet, doa dan puasa, rohani nggak sarannya? Kalau pekerjaanmu mampet, cari terobosan lagi. Dengan cara bagaimana? Doa dan bekerja. Itu namanya orang Kristen. Itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mengerti kebenaran dalam kerajaan surga itu Yesus Kristus. Dan ada kebenaran yang lain. Itu yang saudara harus mengerti. Dan kau akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita sakit, doa dan puasa. Orang sakit suruh puasa. Ada yang datang sakit, pergi ke dokter segera. Pak saya sakit panas, minum Panadol. Loh, jangan sok mengambil alih peran Roh Kudus seakan-akan jadi Tuhan. Tak doa no sini. Ada apa-apa sekarang dokter dari Tuhan juga, datang ke dokter. Ada BPJS juga kan. Jangan sedikit-sedikit seakan-akan kita. Coba, waktu anak-anak sekolah, ada anak sekolah ya, anak kecil-kecil.
Pelajaran itu punya guru macam-macam nggak? Pelajaran PMP gurunya sendiri ya, matematika sendiri ya, ekonomi sendiri ya. Tapi kalau ke gereja cuma satu guru, dia bisa apa saja. Bener nggak? Matematika bisa, ilmu ekonomi bisa, ilmu agama bisa, ilmu sosial bisa, pelajaran sejarah bisa. Lo kok hebatnya? Sekolah ini agama langsung bisa semuanya. Makanya nyo kalau mau jadi pinter, jangan sekolah, jadi pendeta ya. Hah? Mau? Kalau engkau bukan dipilih Tuhan, kerja yang baik. Tanggung jawab sama istri dan anak-anakmu. Ya, jangan mau jadi pendeta. Pendeta nggak dapat duit loh. Kalau pendeta dapat duit, berarti pendeta mata duit. Ya, jangan ajarkan yang muda-muda untuk aneh-aneh. Kalau bukan pilihan Tuhan, suruh jadi pengusaha. Supaya ketika engkau kaya, engkau nopang rumah-rumah Tuhan yang butuh uang ini. Jangan ajari anakmu jadi pendeta, jangan. Sekolah yang pintar jadi pengusaha, yang kaya sekalian. Ya, nggak ada masalah, nggak masalah, tidak salah menjadi kaya. Jangan rubah anak-anakmu jadi hamba Tuhan. Kalau dia jadi hamba Tuhan, tega nggak anak-anak kita nggak bisa makan? Tega nggak? Ada yang tega anaknya sekolah nggak? Wes nyoh jadi pendeta nyoh, kayak semangat nggak apa-apa nyoh. Nggak mungkin. Kalau anak jadi pendeta, punya istri punya anak, ketika punya istri ada kebutuhan nggak? Ada. Kecuali engkau tinggal di hutan, lain ceritanya. Ini tinggal di kota loh, perlu mobil, perlu segalanya. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, perlu mobil, gimana caranya? Gimana nyoh caranya nyoh? Kalau hamba Tuhan perlu mobil gimana? Kerjanya hamba Tuhan ya? Ayo. Kalau orang untuk beli mobil gimana caranya? Kerja kan? Kerjanya apa? Hah, usaha. Masa ngomong usahamu apa? Khotbah. Nah, coba bayangin. Nggak boleh ya? Tidak boleh lagi. Yang berotoritas di sini hanya Tuhan Yesus. Yang kita beritakan hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Jangan sampai di gereja sudah kemasukan serigala, kemasukan lagi bajingan-bajingan. Ada firmannya, ada firmannya. Ya, bukan nggak ada firmannya. Ada. Bajingan-bajingan yang masuk di gereja ada. Saya kasih ayatnya, saudara. Ini lebih kebangetan ini. Mestinya gereja itu tempat yang kudus. Setuju ya? Gereja itu tempat yang sangat kudus. Tapi kok bisa kemasukan bajingan, gimana ceritanya nih? Bilangan 11 ayat 4. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula secara berkata, siapa yang akan memberi makan kita daging? Orang yang punya nafsu serakah hari ini masuk gak ke gereja? Ayo, coba. Masuk gak roh serakah dan hawa nafsu ini ke gereja? Apa kata firman? Orang-orang bajingan itu masuk di sini. Yang kerasukan dengan nafsu serakah. Ada pendeta yang serakah gak? Ada pendeta yang kena hawa nafsu pelayanan gak? Seakan-akan hari ini pelayanan itu pasti besar. Pelayanan yang hebat adalah pendeta yang besar, yang gerejanya banyak. Betul itu? Itu namanya hawa nafsu. Nafsu dalam pelayanan itu pun dosa. Pelayanan jemaat segini pun bersyukur asal bisa membawa kepada sorga. Ya, hati-hati loh. Firman Tuhan katakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya lebih serem lagi nih. Ya. And the mixed multitude that was among them fell lusting. Lusting itu hawa nafsu. Bahaya banget. Ya. Gereja pun banyak seperti ini. Tidak boleh ada lagi. Ya, tidak boleh ada lagi. Kita harus tahu apa yang kita beritakan hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Karena itu membawa kepada keselamatan. Ya, saudara kalau punya Roh Kudus lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Itu sudah segala-galanya. Tadi manusia rohani lebih kuat dari segala-galanya. Cari itu saja. Ya, ini waktu saya masih banyak nggak? Sudah habis. Belum ya? Ayo yang minta belum ya? Boleh tambah berapa menit? Boleh tambah ya? Oke. 1 Korintus 2 ayat 15. Pak Gembala yang minta jemaat loh ya. Saya sih oke-oke saja. Ya. Saya gratis kok. Saya diundang khotbah berapa jam pun saya mau. Karena ini firman. Saya mau jadi serigala, tapi serigala yang baik. Ketika ada firman saya bagi gratis. Supaya saudara mengetahui, ya. Dan ketika ada orang yang berdiri di sini mengabarkan firman yang palsu, saudara tahu. Sindi kabarno daging kabeh, sindi kabarno duniawi kabeh. Iki serigala daden-daden.
iki setan Kristen, iki Yesus Baal. Ya, yuk 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Itulah artinya. Kalau rohanimu kuat, tidak ada yang bisa menilai. Ya, kalau rohanimu kuat, Roh Kudus ada dalam dirimu, tidak ada yang bisa menilai. Tapi kelihatan pada waktu punya masalah, kelihatan pada waktu dapat godaan. Nah, itu orang kelihatan Roh Kudusnya. Ya, waktu nggak punya duit, bahagia, nggak masalah. Roh Kudus yang bisa memenuhi aku. Ketika sakit, nggak masalah. Itu namanya orang-orang kuat yang bersama Tuhan. Begitu juga laki-laki. Kalau engkau disertai Roh Kudus, biar dia berangkat sendirian di kamar sendirian, ada perempuan nari-nari, tidak akan tertarik. Tapi kalau orang hanya dibentengi dengan peraturan-peraturan, lek gak ketok bojone, gak apa-apa. Tapi kalau orang punya Roh Kudus, dia akan terbukti ketika menghadapi godaan, pencobaan, penderitaan. Itu loh bedanya, ya. Makanya banyak hamba Tuhan, ternyata dia hanya orang-orang bajingan. Kenapa? Yang diajarkan makin hari makin serakah. Dengan cara bagaimana? Penutupnya doa Yabes. Doa Yabes isinya untuk apa semua? Kiranya, aku nggak salah kok doa itu. Tapi doa itu kadaluarsa. Ada Yesus yang doanya lebih hebat. Ya, doa Yabes isinya apa? Kiranya memperluas daerahku. Daerah di apa yang diperluas? Daerah apa yang sudah tua diperluas ini loh? Daerah apanya? Loh, kalau gembala KB doanya begitu, rebutan. Sama-sama dituruni Tuhan semua, yang di sini buka di sini, yang di sini buka di sini, kan diperluas daerahnya semua. Terjadi peperangan dan kekacauan. Doa itu memang dulu perlu. Pada saat bangsa Israel lagi perang memang perlu. Hari ini nggak perlu. Hari ini cukup doa Bapa kami. Itu lebih dari segalanya. Saudara mengamini nggak Tuhan itu maha besar? Doa Bapa kami kan bunyi, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga, ya. Jadilah kehendak-mu. Terus apa lagi? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini loh yang nggak enak. Kok secukupnya? Ini yang nggak enak kan? Padahal kalau saudara tahu Allah itu maha besar, Tuhan itu besar, kira-kira dikasih upilnya Tuhan bisa nangkep? Saupilnya tok lo gak iso. Apalagi bolotnya, nggak bisa. Tuhan itu maha besar, secukupnya bagi Tuhan itu luar biasa. Ya, dan kau akan bergantung sama Tuhan terus. Itu loh, doa itu luar biasa. Kalau Tuhan ngajari doa langsung dijawab nggak? Ya langsung dijawab. Tuhan yang ngajari masuk gak dijawab. Ya, makanya hati-hati benar. Ya. Tapi kita kan nggak ini Pak, masih hidup di dunia memang ada ayatnya juga kok. Ya. Lihat Paulus yang ajarkan 2 Korintus 5 ayat 16. Yesus saja sudah tidak dinilai secara jasmani, tetapi secara roh. Sebab kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru, saudara merindukan sorga. Berkatnya di dunia ada sudah dijanjikan. Jangan khawatir makanan, minuman, pakaian, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapakmu tahu kamu membutuhkannya, tetapi cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya semuanya ditambahkan. Ayat itu betul-betul pegangan, benar-benar mencari kerajaan sorga. Ya, sudah tahu ini bedanya ya. Banyak nggak yang bawa air suci tadi? Banyak nggak yang bawa minyak urapan lagi? Seakan-akan Tuhan Yesus kurang, seakan-akan darah Kristus kurang, dia perlu bawa minyak urapan. Ada yang rumahnya ada setannya nggak? Oleh tono minyak ini. Kalau engkau punya Roh Kudus hari ini, setan lari nggak? Lebih gampang ngusir setan atau masukkan Roh Kudus? Lebih gampang mana? Ngusir setan atau masukkan Roh Kudus? Orang menahan makan aja nggak kuat kok ngusir setan. Kita ini lebih gampang masukkan Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus, rumah, toko, segala usahanya dijaga nggak? Dijaga. Setannya lari sendiri. Loh kok setan nang omah diusir-usir, gimana ceritanya gitu loh? Gimana ceritanya? Saudara sama setan umurnya tua mana sih? Setan medit sama saudara?
Coba, setan takut sama Tuhan Yesus apa sama minyak? Jangan dibodoh-bodohi lagi ya. Kalau bawa minyak orang, Pak, nggak perlu Pak, aku ada Roh Kudus. Diajari jangan berzina, jangan begini, Pak. Sudah jangan ngomong gitu, Pak. Kita punya Roh Kudus, kita nggak akan seperti itu. Siapa yang bisa mengajari Roh Kudus? Siapa yang bisa mengajari Roh Kudus? Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau nggak perlu diajari. Ini ayatnya. Bahaya loh ini. Ya, bahaya nih. Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40 ayat 13. Ya. Siapa yang dapat mengatur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Kalau saudara punya Roh Kudus, siapa sih yang bisa ngajari saudara? Hamba Tuhan? Enggak. Tidak ada yang mampu untuk mengajari saudara. Karena saudara punya sumbernya, sumber kebenaran, punya Roh penolong, penghibur, pemimpin, lebih dari cukup. Tugas hamba Tuhan apa kalau gitu? Apa tugasnya hamba Tuhan? Menyampaikan kebenaran setiap hari, memberikan kebenaran setiap hari. Contoh kebenaran yang hari ini. Hari ini aja, saudara mengerti nggak arti Israel? Sedikit aja nih. Arti Israel ngerti nggak? Ayo, padahal kita kalau dengar kata Israel bergidik langsung. Arti Israel apa coba? Tuhan kita orang Yahudi, lahir di Israel, ya, mati secara Yahudi, hidup secara Yahudi. Apa arti Israel? Nah, bingung kan? Inilah pengajaran-pengajaran begini yang harus diajarkan. Apa arti Israel? Hah? Apa arti Israel? Israel itu artinya, ya, saya kasih tahu. Mau tahu artinya atau nggak mau tahu? Ini pengajaran. AI ini senang saya. AI nanti kalau pengen dengar khotbah-khotbah begini, ya, sering-sering undang saya ya. Pak, AI-nya senang loh Pak. Banyak yang senang loh ya. Kejadian 32 ayat 28. Jangan-jangan para pengajar juga nggak ngerti apa arti Israel. Pokoknya kalau Israel diserbu, bela Israel, kutuk Israel. Jangan kutuk Israel. Saudara akan tanya nanti, ada firman memang jangan kutuk Israel, tapi Israel yang mana? Nih harus ngerti dulu. Kejadian 32 ayat 28 ya. Saya kasih gratis semua pengetahuan-pengetahuan begini nih ya. Nggak perlu bayar. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa cuman ini artinya? Ternyata tidak. Artinya dari kitab King James. Saya terjemahkan beginilah. Ya. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince has no power with God and with man and has prevailed. Dalam bahasa Indonesia yang begini artinya Israel. Tetapi ya terjemahnya begini. Dan dia berkata, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, karena sebagai seorang pangeran engkau memiliki kekuatan bersama Tuhan dan engkau akan menjadi manusia yang berkemenangan. Bagus nggak artinya? Itu artinya Israel. Israel itu yang penting makna, ya, bukan namanya tapi maknanya. Ketika kita misalnya ada toko emas namanya Podo Seneng, berharap kalau beli di toko emas itu pembeli dan penjual sama-sama seneng. Kalau dirugikan, duduk Podo Seneng, tapi namanya kan tetap nggak bisa berubah. Ya, hari ini ketika engkau tahu arti Israel, bahwa kita adalah seorang pangeran, bersama Tuhan kita pasti berkemenangan. Suka nggak dengan arti itu? Suka dong. Sekarang saya tanya, Musa orang Israel nggak? Daniel orang Israel nggak? Israel. Yakub orang Israel nggak? Ya pasti. Ya. Petrus orang Israel. Paulus orang Israel. Karena apa? Kita lihat Paulus, Petrus dan nama-nama yang saya sebutkan tadi, dia disertai dengan Tuhan dan menjadi manusia yang berkemenangan. Kemenangannya macam-macam. Herodes Israel nggak? Raja Israel loh. Tapi hanya nama. Tapi dia bukan Israel yang sejati. Kita ini Israel sejati. Kalau engkau disertai Tuhan bersama Roh Kudus, engkau menjadi manusia yang berkemenangan. Itu arti Israel. Israel yang hari ini di sana bukan Israel. Karena sampai hari ini mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, masih banyak lagi
Kalau dia punya Allah, memang Allahnya yang disembah memang benar, kenapa bait sucinya runtuh? Kalau bait sucinya runtuh berarti dia nggak punya Allah. Allah sudah menjadi nama Yesus Kristus. Ada begitu banyak rahasia firman. Ini loh yang diajarkan tiap minggu. Ya, tiap saudara datang memberi kekuatan-kekuatan baru. Oh ternyata nggak apa-apa ya, sakit nggak apa-apa, mati nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah dengan itu semua. Ternyata miskin juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal kau punya kekuatan bersama Tuhan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, saudara. Kekristenan bukan ukurannya sukses. Kekristenan ukurannya Roh Kudus. Itu tolak ukurnya. Kalau engkau punya Roh Kudus, segala suasana. Ya, ini saya kasih ayat terakhir ya. Kalau engkau punya Roh Kudus, apa yang terjadi sebetulnya? Yesaya 32 ayat 15. Kalau engkau punya Roh Kudus, ya, dikatakan ayatnya begini. Kitab suci itu nggak bisa dirubah, ya. Sudah tertulis, dia akan menggenapi. Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan dianggap hutan. Loh, ya kan? Jadi saudara, kalau ada Roh Kudus, padang gurun pun akan terasa seperti kebun buah-buahan. Ya, keadaan sengsara pun saudara bisa bahagia, dan kebun buah-buahan saudara anggap hutan. Berkat pun saudara anggap biasa. Karena apa? Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini loh yang perlu, ya. Saudara nggak perlu yang lain. Ada yang perlu didoakan nggak hari ini? Ada yang perlu didoakan nggak? Nggak perlu. Sudah punya Roh Kudus kok didoakan. Saya nanti mengambil alih peran Roh Kudus. Ya, kalau ketika saya di surga ditanya begini, kamu masuk neraka, kenapa? Kamu mengambil alih peran Roh Kudus. Bahaya. Ya, jangan. Saudara sudah cukup punya Roh Kudus, ya. Itu yang kita tanamkan. Selesai ya. Kalau mau lagi nanti undang lagi ya. Ya. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau tahu isi hati kami ketika kami menyampaikan Injil, ketika kami menyampaikan berita kabar baik, semuanya untuk membawa mereka ke dalam keselamatan ya Bapa. Supaya mereka mengenal, supaya mereka tahu siapa diri-Mu dan ada apa yang telah Kau janjikan kepada mereka. Roh Kudus-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Tanda kekristenan kami adalah ketika Roh Kudus masuk, dan kami terlihat kuat ketika kami dalam kelemahan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.